Di penghujung Alkitab, ada 21 surat dari para pemimpin gerakan Yesus yang mula-mula. Surat-surat ini ditulis untuk jemaat gereja kecil di berbagai kota di seluruh Romawi. Nah, pada zaman dahulu, untuk menulis surat itu diperlukan banyak biaya dan usaha. Sehingga setiap surat ditulis dengan cermat dari awal hingga akhir. Dan itu artinya, kita juga harus membacanya sebagai satu karya sastra yang utuh. Jadi, mari kita bahas tentang bagaimana membaca surat-surat perjanjian baru dalam konteks penulisannya. Dari semua pemimpin Kristen yang mula-mula, Rasul Pauluslah yang paling banyak menulis surat. Ada 13 surat Rasul Paulus dalam perjanjian baru. Kita mungkin membayangkan dia sendirian di ruang kerjanya ketika sedang menulis karangan teologis yang panjang. Namun Paulus tidak bekerja atau menulis sendirian. Ia bahkan sering menyebut nama rekan-rekannya yang sudah membantu dia menulis surat-surat itu. Oh benar, seperti Timotius atau Silas. Ya, Paulus selalu bersama dengan rekan-rekan misinya dalam perjalanan, memikirkan berbagai ide saat mereka berbicara, berdebat, dan mengajar bersama-sama. Dan Paulus pasti sudah mengumpulkan berbagai pengajaran, puisi, dan doa dalam buku catatannya. Seperti yang ia katakan dalam suratnya yang kedua kepada Timotius. Benar. Jadi Paulus mengumpulkan rekan-rekan kerja yang tepat dalam satu ruangan, lalu mulai menyatukan berbagai materi, lama dan baru. Kemudian mereka akan mempekerjakan seorang ahli kitab profesional dan mulai menyusun konsep suratnya sampai mereka puas dengan surat itu secara keseluruhan. Barulah mereka mengirimkan suratnya. Ya, surat ini akan diberikan kepada seorang rekan kerja yang dapat dipercaya, yang juga akan mendapat petunjuk tentang cara menyampaikan surat ini kepada para penerimanya. Menyampaikan? Maksudnya membacanya dengan suara keras? Ya, kebanyakan orang saat itu tidak bisa membaca. Dalam surat-suratnya, Paulus berulang kali menyebutkan bahwa surat-suratnya dirancang untuk diperdengarkan, sehingga suratnya sering terdengar seperti khotbah tertulis. Jadi, penting bagi kita untuk membaca dan mendengarkan surat-surat ini dari awal hingga akhir, sehingga kita dapat memahami peranan setiap bagiannya dalam keseluruhan suatu surat. Betul sekali. Nah, setiap budaya memiliki kebiasaan sendiri dalam menyusun surat. Dan di abad pertama, ada suatu format surat yang standar. Ada bagian pembukaan yang menyebutkan nama penulis dan juga nama penerima. Lalu dilanjutkan dengan doa ucapan syukur atau salam. Dan kemudian isi dari surat tersebut. Bagian ini merupakan alasan utama surat ini ditulis, yaitu hal-hal yang harus diketahui atau dilakukan oleh si penerima surat. Benar. Dan kemudian, sampailah kita pada bagian penutup, yang biasanya berupa salam, rencana perjalanan, permintaan terakhir, ataupun doa. Jadi akan sangat membantu jika kita bisa melihat bagaimana surat-surat perjanjian baru terbagi dalam bagian-bagian ini. Benar. Jadi, mari kita ambil contoh surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Oke, ada bagian pembukaan yang dilanjutkan dengan doa panjang untuk mengucap syukur kepada Allah. Dan di tengah-tengah doa pembukaan ini, Paulus menyampaikan tujuan utama dari suratnya, yakni tentang rencana Allah untuk mempersatukan segala sesuatu yang di surga dan yang di bumi di dalam Yesus Sang Mesias. Tapi, apa maksudnya? Nah, di dalam isi suratnya, Paulus mengulangi dan menjabarkan maksudnya yang sangat dalam ini. Benar, tetapi ketika kita sedang membaca isi surat, kita bisa mudah tersesat dan melewatkan apa yang sedang Paulus bicarakan. Benar sekali, karena surat kepada jemaat di Efesus ini memiliki sekitar 3.000 kata. Ini sudah termasuk pendek dibandingkan dengan surat-surat lainnya. Tapi ingat, Paulus menulis surat-surat ini untuk dibacakan dengan suara keras. Oleh sebab itu, Paulus biasanya menunjukkan alur pemikirannya dengan menggunakan kata-kata penghubung seperti karena itu, atau oleh karena, atau demikianlah. Oke, jadi isi surat kepada jemaat di Efesus ini dipecah menjadi banyak paragraf yang semuanya dimulai dengan kata-kata penghubung ini. Benar, dan setiap paragraf memiliki tujuan utamanya masing-masing. Yang pertama adalah bagaimana Yesus yang telah bangkit itu adalah raja atas segalanya dan bagi semua orang. Dan kamu, orang-orang bukan Yahudi, kamu sekarang turut menjadi manusia baru ciptaan Allah. Oleh sebab itu, umat Allah yang baru akan terdiri dari berbagai bangsa. Jadi Allah telah mempersatukan manusia-manusia baru di dalam Yesus. Itulah tema utama dari surat ini. Benar. Dan tema inilah yang menyatukan semua paragraf dari pasal 1 hingga pasal 3. Kemudian ketika kita sampai di pasal 4, kita akan melihat perubahan yang sangat penting. Karena itu. Ya, kata penghubung ini sebenarnya merupakan penghubung antara paruh pertama dengan paruh kedua dari surat ini. Allah telah mempersatukan manusia baru di dalam Yesus. Oleh sebab itu, bagaimana? Pertanyaan yang bagus. Mari kita lanjut. Kita akan merangkum ayat-ayat di pasal 4. Manusia baru ciptaan Allah itu sangat beragam.
Jadi kita harus hidup bersama sebagai ciptaan Allah yang baru. Oleh sebab itu, kita perlu belajar bagaimana mengasihi dan memaafkan satu sama lain karena kita adalah satu. Bagian ini berbicara tentang hidup dalam kesatuan. Benar. Jadi sekarang kita bisa melihat bagaimana semua bagian dari surat ini menyatu dalam satu alur pemikiran. Allah telah mempersatukan manusia baru di dalam Yesus. Oleh sebab itu, hiduplah dengan memelihara persatuan itu. Melihat surat ini dibagi per bagian seperti ini sangatlah membantu kita. Seperti melihat sebuah peta yang menolong kita agar tidak tersesat. Benar, dan kita dapat membaca semua surat perjanjian baru dengan cara seperti ini, yaitu dengan membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar kita bisa melihat pesan dari setiap paragraf. Kemudian mencari tema dan kata penghubung yang diulang-ulang untuk melihat bagaimana semuanya terhubung satu sama lain. Sehingga kita bisa melihat bagaimana para rasul secara luar biasa menyatukan semua bagian ini menjadi satu kesatuan literatur yang berbicara kepada pengikut Yesus yang mula-mula dan juga kepada kita sampai saat ini.